Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya, Agustono Asin, di program Saya Mau Ikut Yesus. Di kesempatan ini kita memasuki episode yang ke-69, dan di episode yang ke-69 ini kita masih akan membahas tentang persoalan hidup orang Kristen dan bagaimana solusinya. Nats Alkitab yang akan kita baca terambil dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31 tentang orang-orang Israel yang dipimpin oleh Musa menyeberangi Laut Teberau. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan ini adalah Tuhan adalah Allah yang memberikan solusi bagi setiap persoalan hidup kita. Tuhan adalah Allah yang memberikan solusi bagi setiap persoalan hidup kita. Saudara, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tidak luput dari persoalan dan masalah-masalah kehidupan. Bahkan masalah itu terkadang menjadi seolah-olah adalah masalah yang mengalami jalan buntu. Dan apa yang kita akan bahas di kesempatan ini adalah situasi di mana orang Israel seolah-olah mengalami jalan buntu ketika mereka berada di tepi Laut Teberau. Baik, saya akan bacakan kepada kita ayat ini. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga bagi Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Lalu ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari, meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi mereka, kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan solusi bagi setiap persoalan kehidupan kita. Saudara, dari peristiwa Tuhan membelah Laut Teberau ini, maka kita akan mempelajari dua kebenaran firman Allah, bahwa Tuhan adalah Allah yang memberikan solusi. Saudara, yang pertama, Tuhan adalah Allah yang memberikan solusi bagi setiap persoalan kehidupan kita, orang yang percaya, karena Tuhan dapat membuat jalan saat tidak ada jalan. Tuhan adalah Tuhan yang dapat membuat jalan saat tidak ada jalan. Kalau kita membaca di dalam ayat tadi, bangsa Israel menghadapi jalan buntu ketika mereka keluar dari tanah Mesir,
dan mereka akan menuju tanah perjanjian. Mereka sampai di tepi Laut Tebrau, di mana di tempat itu mereka menemui jalan buntu. Di depan mereka terbentang luas laut yang tidak mungkin mereka bisa seberangi. Di belakang mereka ada tentara Mesir yang siap membunuh mereka. Dalam situasi ini Tuhan membelah Laut Tebrau sehingga mereka bisa menyeberangi laut itu, dan laut itu terbelah menjadi dua. Air di sebelah kiri kanan jadi seperti tembok, dan mereka dapat berjalan seperti di tanah yang kering. Saudara bayangkan ketika dalam keadaan mereka di tepi Laut Tebrau itu, betul-betul keadaan yang sangat mencekam. Kalau mereka mau berbalik ke Mesir itu tidak bisa lagi, karena tentara Mesir dan Firaun begitu marah karena anak sulung mereka telah dibunuh oleh malaikat Tuhan. Dan mereka ingin melampiaskan kemarahan mereka kepada orang Israel. Jika mereka berbalik, mereka akan dibunuh. Jika mereka menyeberang laut itu tidak mungkin, karena tidak ada perahu yang bisa mengangkut sekian banyak orang. Mungkin 1 juta lebih orang yang harus diangkut untuk menyeberangi laut. Itu tidak mungkin. Di mana mereka bisa menemukan kapal? Di mana kapan mereka kalau mau buat kapal sendiri itu tidak sempat lagi. Waktu sudah begitu mepet, tinggal beberapa jam lagi mereka akan berhasil dijumpai oleh tentara Mesir. Jadi keadaan mereka itu sangat mencekam. Nyawa mereka terancam. Mereka ada di jalan buntu. Dan dalam keadaan menghadapi jalan buntu itu, Tuhan membuat jalan ketika sudah tidak ada jalan. Ketika sudah tidak ada jalan, Tuhan membelah Laut Tebrau dan membuat mereka bisa menyeberangi laut itu. Dan kemudian tentara Mesir yang menyusul mereka akhirnya terhampar tenggelam di dalam laut itu. Saudara, kita bisa menyaksikan di sini bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan Allah Israel yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat membuat jalan bahkan ketika tidak ada jalan. Ketika kelihatannya jalan buntu. Saudara, saya tidak tahu persoalan apa yang kau hadapi di dalam kehidupan ini saat ini. Apakah persoalan yang engkau hadapi di dalam hidupmu saat ini seolah-olah kelihatannya adalah jalan buntu? Engkau sudah mencoba dengan cara yang terbaik, engkau sudah mencoba berbagai macam metode, engkau sudah mencoba mencari pertolongan di mana-mana, engkau mungkin sudah berusaha sekuat tenaga, tapi seolah-olah jalan buntu. Masalah rumah tanggamu tidak selesai-selesai. Masalah pekerjaan, hutang, masalah ekonomi, dan berbagai macam persoalan itu semakin seperti benang kusut yang tidak terselesaikan. Saudara, jika engkau hidup di dalam pimpinan Tuhan, seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan melalui tiang awan dan tiang api, ketika mereka mengikuti komando dari tiang awan dan tiang api dan melalui Musa, maka saudara, ketika engkau hidup mau dipimpin oleh Tuhan, saya percaya Tuhan akan membuat jalan bahkan saat tidak ada jalan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia dapat membelah Laut Tebrau, dia dapat membuat jalan melalui laut yang dikeringkan itu, sehingga bangsa Israel bisa melewati itu. Demikian juga saudara, semua persoalan hidupmu pasti Tuhan bisa buat jalan sehingga engkau bisa melewati semuanya. Saudara, itulah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan solusi untuk setiap persoalan hidup kita, karena Dia adalah Tuhan yang dapat membuat jalan bahkan saat tidak ada jalan. Kalau saat ini saudara merasa tidak ada jalan lagi, percayalah bahwa bagi Tuhan itu tidak ada mustahil. Tuhan dapat membuat jalan bahkan ketika tidak ada jalan lagi. Bahkan ada satu pujian yang mengatakan, Dia buat jalan saat tiada jalan, Dia bekerja di dalamnya, tak terlihat oleh kita. Ya. Nah, saudara, kalau kita merasa bahwa persoalan hidup ini sudah tidak ada jalan keluar sama sekali, datanglah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ikutilah pimpinan Tuhan. Maka Tuhan adalah Tuhan yang memberikan solusi dan dapat membuat jalan bahkan ketika tidak ada jalan. Mari kita baca Amsal pasal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia
akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Nah, saudara, dikatakan dalam ayat ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan setengah-setengah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Kalau engkau bersandar kepada pengertianmu, kepada pikiranmu yang begitu kecil, otakmu yang begitu kecil itu, yang sangat terbatas itu, saudara, engkau akan melihat setiap persoalan itu jalan buntu. Karena apa? Karena pikiranmu terlalu kecil untuk memahami segalanya. Engkau tidak mampu memikirkan jalan keluarnya, karena pikiranmu terlalu kecil, terlalu sempit, otakmu terlalu kecil. Nah, oleh sebab itu sandarkanlah pengertianmu kepada Tuhan. Janganlah bersandar hanya kepada pengertianmu sendiri. Sandarkanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, percayalah kepada Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya, apapun yang kau lakukan, libatkanlah Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat ini, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertian kita, tapi bersandar pada pengertian Tuhan. Akuilah dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang harus kita lakukan, saudara. Dan saya percaya kalau saudara percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertianmu yang sangat terbatas itu, maka Tuhan akan buka jalan ketika sudah kelihatannya tidak ada jalan. Kalau Tuhan sanggup membelah laut Teberau, maka apa yang tidak sanggup Tuhan kerjakan di dalam hidupmu? Masalah apa yang tidak bisa Tuhan buat jalan keluarnya? Ya, di dalam kamus Tuhan itu tidak ada kata jalan buntu. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Di dalam kamus Tuhan tidak ada Tuhan mengenal kata jalan buntu. Di dalam kamus Tuhan, Tuhan tidak mengenal kata jalan buntu. Ya, jalan buntu itu hanyalah kata yang dikenal oleh manusia, tetapi tidak bagi Tuhan, tidak berlaku bagi Tuhan. Ya, sebab Tuhan adalah Allah yang dapat membuat jalan bahkan ketika sudah tidak ada jalan lagi. Saudara, ada kalanya kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, namun semuanya sia-sia dan apa yang kita lakukan itu tidak ada menghasilkan suatu jalan keluar. Oleh sebab itu kita perlu bersandar kepada Tuhan dan percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya perhatikan di dalam ayat ini dikatakan bahwa pencobaan yang kita hadapi, segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita ini adalah persoalan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan jika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita dan Tuhan itu setia. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini adalah janji Tuhan. Dia pasti akan memberikan jalan keluar. Kalau kamu percaya kepadanya, kalau kamu bersandar bukan hanya kepada pengertianmu sendiri, tetapi kepada firman Allah, bersandar kepada pengertian Tuhan, ya, maka setiap pencobaan, setiap persoalan apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Masalah ada, tetapi masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, saudara, ini adalah janji Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tadi. Dan di dalam Mazmur pasal 25 ayat 8 mengatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Nah, saudara, Tuhan itu terlalu baik dan Dia itu benar. Tidak mungkin Dia itu menunjukkan jalan yang salah kepada kita, asal kita mau ikuti pimpinan Tuhan. Tuhan itu baik. Tidak mungkin Dia membawa kita ke jurang, ke jalan yang rusak, ke jalan yang menuju jurang maut. Tidak mungkin. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu kalau Ia menunjukkan jalan, Ia memberikan jalan keluar kepada kita yang tersesat, maka jalan itu pasti adalah jalan yang baik, jalan yang benar. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8 tadi. Dan dikatakan di dalam berikutnya, ayat yang ke-12, siapakah orang yang takut akan Tuhan?
kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi orang yang selalu takut akan Tuhan. Selain percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, ya, kita harus takut akan Tuhan ya. Maka ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan takut akan Tuhan, maka kepada kita akan ditunjukkan jalan yang harus kita pilih. Kita bingung nih, seperti seolah-olah berada di persimpangan jalan. Mau maju ke depan, mau ke kiri, mau ke kanan, mau mundur ke belakang, kita bingung. Jalan mana yang harus kita pilih? Kalau saudara adalah orang yang takut akan Tuhan, dikatakan dalam ayat tadi, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kamu pilih. Dia akan memberi kepadamu jalan keluar. Ketika kamu menghadapi satu persoalan dan seolah-olah seperti di persimpangan jalan, ya, tidak tahu harus kemana dan tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Kalau kamu adalah orang yang takut akan Tuhan dan percaya kepadanya dengan segala hati, maka ia akan menunjukkan jalan yang harus kamu pilih. Dikatakan dalam Mazmur pasal 25 ayat 12 tadi. Dan Tuhan itu adalah Allah yang baik dan benar. Tidak mungkin dia membimbing kamu, menuntun kamu, membuka jalan ke arah yang salah. Tidak mungkin. Ya. Nah, saudara, itulah janji Tuhan kepada kita yang percaya dan takut akan Dia. Saudara, saya teringat ada sebuah kisah dari seorang teman saya. Ya, dia ketika tamat SMA, dia berencana untuk kuliah di jurusan keperawatan. Namun pada waktu itu uang yang ditabung oleh ayahnya tidak cukup untuk biaya kuliahnya. Tetapi ayahnya sudah menyimpan karet yang sudah selama ini sudah disadap dan dipanen, disimpan di kolam. Jadi di Kalimantan Barat ini orang-orang desa kebanyakan pekerjaannya adalah petani yang menyadap karet ya. Jadi ayahnya sudah menyimpan karet itu di dalam kolam untuk persiapan kuliahnya, tapi harga karet itu terlalu rendah dan kalau dijual masih tidak cukup untuk menutupi dan membiayai biaya kuliahnya untuk sekolah perawat. Tiba-tiba saudara mereka, dia berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan buka jalan, bagaimana caranya dia bisa kuliah. Karena dia sangat ingin maju, sangat ingin sukses dan memuliakan Tuhan. Dan akhirnya saudara, tiba waktu pendaftaran dimulai saudara. Nah, Tuhan menjawab doanya. Harga karet tiba-tiba melambung tinggi hampir 10 kali lipat dari harga sebelumnya. Dan itu sangat menolong dia. Sangat menolong. Sehingga akhirnya penjualan karet yang disimpan oleh ayahnya itu mencukupi semua biaya kuliahnya. Akhirnya dia kuliah sampai selesai dan sekarang dia menjadi orang yang sangat sukses di bidang pekerjaannya. Nah, demikianlah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan solusi karena Dia adalah Tuhan yang dapat membuat jalan saat tidak ada jalan. Itulah yang terjadi kepada bangsa Israel, itulah kebenaran yang bisa kita tarik dari kisah yang kita pelajari tadi. Yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang memberikan solusi untuk setiap persoalan hidup kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang dapat diandalkan dalam situasi apapun. Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan dalam situasi apapun. Situasi-situasi yang dihadapi bangsa Israel dan bagaimana Tuhan dapat diandalkan. Kalau kita baca di dalam ayat seterusnya di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian adalah kita lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 14. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat ini, ya ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka disusul oleh tentara Mesir dan yang tentara Mesir dengan kemarahan yang besar akan membunuh mereka. Dan dikatakan dalam ayat itu mereka dalam keadaan yang sangat takut. Mereka begitu takut. Kemudian dalam ayat 11 dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah
Karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, saudara, orang Israel begitu takut menghadapi situasi yang sangat ketakutan ketika berada di tepi laut Tebrau itu. Dan kita bisa lihat bagaimana hasil akhirnya. Tuhan dapat diandalkan dalam situasi ketakutan mereka itu. Tuhan melenyapkan mereka ketika mereka menyeberangi laut Tebrau menyusul orang Israel, mereka ditenggelamkan. Orang Israel bisa lolos dan orang tentara Mesir itu ditenggelamkan. Nah, dalam situasi nyawa mereka terancam, ketika mereka ketakutan, ketika mereka bimbang, Tuhan dapat diandalkan dalam situasi itu. Tuhan menyelamatkan mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang celaka. Ya, dan mereka semua bisa selamat. Dan kemudian di dalam Keluaran pasal 16 ayat 3 ayat 11 sampai 15. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Ayat 11 sampai 15 dilanjutkan demikian. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ketika mereka di padang gurun dan mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka menghadapi situasi lapar, haus, kekurangan. Mereka pengen makan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Mereka tidak bisa menabur benih, mereka tidak bisa menanam gandum, mereka tidak bisa bertani karena padang gurun saja yang mereka hadapi setiap hari. Dan mereka tidak sempat juga harus berkebun dan sebagainya. Dan dari mana mereka dapat makanan? Tuhan menyediakan dari sorga, diturunkan setiap hari sesuai kebutuhan mereka. Luar biasa, saudara. Jadi ketika mereka dalam situasi nyawa terancam, ketakutan, bimbang, Tuhan menolong, melindungi. Dan ketika mereka dalam keadaan lapar, haus, ketika mereka dalam keadaan memerlukan makanan, Tuhan kirimkan makanan setiap hari kepada mereka. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang dapat diandalkan dalam situasi apapun. Dalam ayat 17, kemudian dalam pasal 17 ayat 1 dikatakan, dalam pasal 17 ayat 1, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi ketika mereka berjalan lagi, ya, mereka mengalami kekurangan air. Ya, mereka mengalami kekurangan air. Kemudian ayat 5 sampai 6. Berfirman Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Nah, saudara, ketika mereka haus, mereka kepanasan, mereka hampir dehidrasi, Tuhan menyuruh Musa memukul gunung Horeb itu sehingga mengeluarkan air. Jadi Tuhan dapat diandalkan dalam situasi ketika dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kehausan dan kekurangan. Bahkan dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
Nah, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, saudara, Tuhan bahkan bisa diandalkan ketika mereka harus menghadapi cuaca yang buruk atau cuaca yang ekstrim. Ketika siang hari mereka di padang gurun itu kepanasan luar biasa dan Tuhan menaungi mereka dengan tiang awan. Tiang awan itu terus menaungi mereka sehingga mereka menjadi tidak kepanasan ketika siang hari. Ya, kalau kita siang hari berada di tanah lapang, kebetulan ada awan menutupi matahari, tidak akan terasa panas. Seperti itulah kira-kira. Jadi tiang awan itu terus mengikuti mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Dan di malam hari kalau di padang gurun di tempat mereka berjalan itu adalah mereka akan mengalami kedinginan yang luar biasa dengan badai pasir bisa datang, kemudian dingin yang menusuk tulang dan bahkan bisa membunuh mereka. Dan Tuhan melindungi, menghangatkan mereka dengan tiang api. Wah, luar biasa. Mereka bisa lihat kehadiran Tuhan melalui tiang awan. Mereka bisa lihat kehadiran Tuhan melalui tiang api. Jadi Tuhan bisa diandalkan dalam situasi ketika mereka harus menghadapi cuaca, iklim yang tidak baik, panas yang luar biasa, atau kedinginan yang ekstrim. Mereka bisa dilindungi, dinaungi oleh Tuhan. Nah, bahkan pakaian dan kasut mereka atau sendal mereka tidak rusak selama 40 tahun. Mana ada di dalam dunia ini suatu merek sendal atau sepatu yang bisa dipakai 40 tahun tidak rusak, setiap hari dipakai. Bukan seminggu sekali, tapi tiap hari dipakai, berjalan setiap hari di padang gurun. Dan itu tidak rusak selama 40 tahun, baik bajunya, pakaiannya, celananya. Kenapa Tuhan buat begini? Karena mereka tidak sempat lagi selama di padang gurun itu untuk menyulam, untuk bikin pakaian, itu nggak bisa. Mereka nggak ada bahannya, saudara. Kapan mereka bisa menjahit pakaian? Tidak ada waktu. Maka Tuhan membuat pakaian mereka dan sendal mereka, celana mereka, semuanya itu tidak ada yang busuk selama 40 tahun dipakai. Luar biasa. Jadi Tuhan dapat diandalkan dalam situasi apapun. Dalam ketika mereka mengalami nyawa terancam oleh tentara Mesir, ketakutan, bimbang, Tuhan menolong, membelah laut Tebrau, menyelamatkan mereka. Ketika mereka lapar, Tuhan mengirimkan makanan tiap pagi dan juga petang dengan daging dari burung puyuh. Kemudian ketika mereka haus, Tuhan menyuruh Musa memecahkan batu yang dipukul dengan tongkatnya, kemudian mengeluarkan air yang mereka bisa minum. Kemudian ketika mereka dalam cuaca panas, tiang awan melindungi. Ketika mereka dalam cuaca dingin, tiang api melindungi dan menghangatkan. Wah, luar biasa. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Tuhan dapat diandalkan dalam situasi apapun. Oleh sebab itu, saudara, dalam kehidupanmu, jika engkau menghadapi situasi yang mencekam, berbahaya, jika engkau mengalami mungkin engkau kesulitan ekonomi, mengalami kelaparan, kekurangan, suatu persoalan yang mencekam dan berbahaya, percayalah saudara, Tuhan dapat diandalkan dalam situasi apapun. Itulah yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu mereka berjalan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan solusi untuk setiap situasi apapun di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu saudara harus percaya kepadanya. Nah, saudara, Daud pernah mengalami situasi yang sangat mencekam dalam kehidupannya. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat 9, 17, 20 ya. Kalau kita membaca dalam kisah itu bagaimana pada waktu itu anak-anak perempuan dan juga istri-istri pasukan daripada Daud pada waktu itu ditawan oleh pasukan Amalek dan semua harta kepunyaan mereka dijarah dan kemudian membuat rakyat itu menjadi sangat kacau ya. Semua orang yang mengikuti Daud, mereka semua menyalahkan Daud dan mereka mau melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu menjadi pedih hati karena anak-anak mereka, ya, istri mereka itu ditawan oleh orang-orang Amalek ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam keadaan seperti itu, Daud dikatakan di dalam kisah itu dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menguatkan hatinya, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Sebenarnya kalau dia mau langsung kejar, mau langsung serbu, dia mau langsung habiskan mereka, bisa saja. Tapi Daud tidak ceroboh. Dia tanya Tuhan dulu, kapan waktu yang tepat. Dia susun strategi dan dia melibatkan Tuhan dalam keadaan yang sangat terjepit itu.
Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi ketika situasi itu mencekam, berbahaya, dan nyawa anaknya, keluarganya, istrinya, keluarga mereka terancam dalam bahaya semuanya, mereka berusaha untuk dalam situasi itu mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan betul-betul dapat diandalkan. Tuhan menyatakan kepada Daud, kejarlah mereka, aku serahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah, akhirnya Daud berhasil mengejar dan kemudian berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan merampas kembali semua harta benda dan anak istri dan keluarga mereka. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam situasi apapun, kalau engkau menghadapi satu persoalan, yang penting adalah lakukan seperti yang Daud lakukan. Ketika situasi mencekam, ketika situasi menjadi berbahaya, ketika situasi menjadi tidak terkendali lagi, kuatkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Carilah Tuhan, cari kehendak Tuhan. Jangan tergesa-gesa, jangan cepat putus asa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat diandalkan dalam situasi apapun. Itulah yang dialami oleh Raja Daud, saudara. Nah, saya ingat, saudara-saudara, pada waktu saya pelayanan di Pontianak tahun 2001, ada salah satu pos pelayanan sekolah minggu kami di satu gang di daerah Siantan, ya. Itu ketika terjadi kebakaran di area pemukiman anak sekolah minggu kami, ya. Dan ketika terjadi kebakaran, angin bertiup begitu keras, saudara, sehingga dengan segera, dengan cepat rumah-rumah mereka dari kayu dan papan habis lahap terbakar, sekitar 30 rumah, saudara. Dan api itu sudah mulai menjalar ke pemukiman anak-anak sekolah minggu kami. Jadi anak-anak sekolah minggu kami itu tinggalnya di satu area yang berdekatan, sehingga kalau api menyambar salah satu rumah, semuanya habis. Ya, ketika api itu sudah mendekat, angin bertiup dan kencang, saudara, ada seorang ibu yang selama ini kami andalkan di tempat itu, yang dia yang mengumpulkan anak-anak sekolah minggu, yang membantu kami dalam pelayanan. Dia mengumpulkan semua anak-anak, membawa mereka keluar ke halaman, lalu dia mengajak anak-anak itu untuk berlutut, dan mereka mengangkat tangan mereka, dan mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong janganlah biarkan rumah kami terbakar, arah anginnya dipindahkan, lindungilah supaya rumah kami tidak terbakar dan sebagainya. Pokoknya mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan dalam situasi yang mencekam dan berbahaya itu. Apa yang terjadi, saudara? Luar biasa. Tiba-tiba anginnya berbalik arah, dan rumah mereka tidak ada satupun yang terbakar. Luar biasa. Ini mujizat Tuhan yang benar-benar terjadi dan bisa disaksikan oleh orang-orang yang tidak percaya di tempat itu. Dan pemadam kebakaran pun datang, dan api yang sudah menyentuh salah satu rumah daripada anak sekolah minggu kami itu berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Nah, saudara, inilah suatu mujizat yang nyata bahwa Tuhan dapat diandalkan dalam situasi apapun dalam kehidupan ini. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Nah, saudara, mungkin saat ini situasi yang kau hadapi sangat membuat engkau takut. Apalagi situasi pandemi virus corona ini mungkin membuat usahamu menjadi turun omsetnya, ya. Segala sesuatu menjadi kurang lancar, atau mungkin engkau sedang sakit dan engkau harus memberi makan anak istri keluarga, tapi badanmu sakit, tubuhmu tidak sehat, kamu tidak bisa cari makan dan sebagainya. Mungkin masalah-masalah kehidupan ini bertubi-tubi datang kepada keluargamu. Saudara, apapun situasi yang terjadi dalam kehidupanmu, percayalah, Tuhan kita adalah Allah Israel yang dapat membuat jalan saat tidak ada jalan, yang dapat membelah laut teberau. Baginya tidak ada yang mustahil, dan Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan dalam situasi apapun. Ketika bangsa Israel kelaparan, kehausan, di padang gurun, tidak ada makanan, Tuhan memberi mereka makan mana setiap hari dan burung puyuh di petang hari, dan kemudian bahkan bukit batu dipukul dengan tongkat bisa mengeluarkan air, dan bahkan ketika mereka tidak sempat untuk menjahit pakaian mereka tidak rusak selama 40 tahun, dan situasi apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan benar-benar bisa diandalkan. Dan saya percaya dalam keadaan yang virus corona ini, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka sudah bingung dan mereka sudah ingin mengakhiri hidup mereka. Mereka sudah tidak tahu harus mencari jalan keluar kemana. Saudara, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu takut, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat membuat jalan saat tidak ada jalan. Dan Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan dalam situasi apapun. Saudara, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan?
harus kita lakukan adalah kita takut akan Tuhan. Kita percaya kepadanya dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita. Karena pengertian kita sempit, pikiran kita sempit, pikiran yang kita miliki adalah selalu saja kita melihat jalan buntu. Tapi bagi Tuhan, Tuhan tidak mengenal kamus jalan buntu. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan yang mulus memang di dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan berjanji bahwa kita akan bisa melewati setiap perjalanan yang sulit. Dan kita akan tiba dengan selamat. Saudara, jangan lekas bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Karena ia sanggup untuk buka jalan dan dapat diandalkan dalam situasi apapun. Apa yang kesalahan dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka selalu bersungut-sungut. Itu adalah sebuah kesalahan yang besar yang membuat akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Dan banyak di antara mereka yang tidak sampai ke tanah perjanjian. Bukan karena Tuhan tidak sanggup pelihara mereka. Bukan karena Tuhan tidak bisa diandalkan. Tapi karena mereka bersungut-sungut dan tidak percaya kepada Tuhan. Janganlah itu menjadi kesalahan kita juga yang kita ikuti dari orang Israel. Saudara, inilah modal kita dalam mengarungi kehidupan yang sulit ini, tahun demi tahun yang sulit karena virus corona. Jangan takut dalam situasi apapun, karena Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan di kesempatan ini. Yang kita pelajari di kesempatan ini dari kisah ini adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat memberikan solusi bagi setiap persoalan hidup kita, karena Dia adalah Tuhan yang dapat membuat jalan bahkan ketika sudah tidak ada jalan. Dan yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang dapat diandalkan dalam situasi apapun. Mudah-mudahan firman ini dapat menguatkan saudara, meneguhkan saudara, dan membangkitkan iman dan pengharapan saudara kepada Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan lihatlah saudara, Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dan ajaib, sehingga engkau akan memuji-muji Tuhan dengan mulutmu, dan engkau mengagung-agungkan Tuhan karena perbuatannya yang besar dan ajaib. Haleluya. Amin.